Bisa nih. Bisa nih. Ayo, corner. Bisa nih. Passing. Passing. Umpan lagi. Sini. Heading. Gol. Gila, gak nyangka Gak banget nyangka sih. Aus gak sih? Aus. Aus gak sih? Aus banget nih. Aus gak sih? Panas lagi cuaca. Gue udah pesen. Ntar lagi juga nyampe. Oke. Ditunggu bos. Yoi. Isi paket. Kak, atas nama Kak Wilbert ya? Bener. Ini ada paketnya. Terima kasih ya. Udah datang nih. Air apa tuh? Pas banget tuh lagi aus. Wah, gila. Masa Nestle lu ngasih gua? Lu nggak tahu ini Nestle kemarin ada kasus? Nggak tahu. Ada kasus apa? Lah, kemarin nih Nestle ini jelas-jelas eksploitasi air. Lu bayangin aja, daerah yang kekeringan, orangnya aja susah minum. Lah, dia malah dibor, airnya dikemas, malah dijualin tempat lain. Mana mungkin? Orang Nestle punya legal surat-surat semuanya. Orang jelas-jelas kemarin di TikTok gua ngeliat ini dia itu ngambil dari California. Nah, di California itu orang pada protes, orang kekeringan. Lah, airnya malah diambil, malah dijual sama dia. Jelas-jelas ini ngelanggar hukum. Nggak percaya gua, orang gua sehari-hari minum Nestle. Mana buktinya? Lah, lu ngaco banget kemarin di postan TikTok itu jelas-jelas followersnya banyak. Orang yang centang-centang biru cuma pada komen. Ya jelas ini bener dong. Buktinya mana? Oh, segitu ya? Lah. Kasih ke kita. Lah, itu banyak lo video-video lu online, makanya lu cari. Lu jangan langsung dari online lu percaya. Bisa jadi itu berita hoax. Iya, itu kan belum tentu benar juga. Lah, kalian nih gimana sih? Ini namanya zaman teknologi. Di mana-mana internet tuh pasti paling bener. Nah, sumber gua TikTok. Udah pasti bener ini. Oh, berarti nggak bisa gitu juga langsung percaya TikTok. Lah, jelas-jelas gue ngeliat di TikTok kemarin, dia itu ngambil air secara ilegal. Lu bayangin aja, emang dulunya ada izin, tapi izinnya kadaluarsa, nggak diperpanjang sama dia. Ya jelas-jelas itu ilegal dong, ngelanggar HAM juga. Masa orang kekeringan kehausan dia malah jual air? Ya kalau ilegal mah udah ditangkap kali sama pemerintah. Mungkin yang di TikTok tuh rekayasa kali, mana mungkin bener. Jelas-jelas kemarin gue ngeliat bahwa emang kan dia regulasi emang kayak gitu ada, tapi kan dia tahu Nestle itu kan brand gede, jelas-jelas dia punya kuasa. Nah, dia itu ngelakuin apapun demi keuntungan. Lu bayangin aja, dia kayak gitu tinggal dibayar orang. Makanya media-media ini pada ngumbar-ngumbar biar Nestle itu sadar orang itu lagi susah. Gak mungkin lah. Gak percaya gua. Coba mana buktinya? Daripada kalian gak percaya, nih gua ada buktinya. Tuh, dia jelas-jelas di TikTok udah eksploitasi hak-hak Mereka manusia. melakukan eksploitasi air ini tidak hanya terjadi di satu negara, kan. Yang pertama, gue bakal membahas dulu nih ya, yang pernah mereka lakukan di Pakistan. Kalian pernah kepikiran gak, kan? Air itu kan bisa kita dapatkan dimanapun, ya kan? Nah, sumbernya ada di mana-mana, ya kecuali di gurun. Bahkan di gurun pun itu terkadang ada air gitu kan. Air aja dikomersilkan, padahal ketersediaannya tuh melimpah, ya kan? Lalu kenapa bisa masyarakat di sana tuh bisa kesulitan mendapatkan air bersih? Sementara perusahaan air mineral bisa mendapatkan air bersih lalu diperjualbelikan ke masyarakat Pakistan. Bahkan nih Gan ya, menurut media di Express Tribun, sebagian besar pendapatan warga Pakistan itu tuh digunakan untuk beli air, Gan. Jadi tuh mereka gajian itu sebagian besarnya buat beli air minum. Mana mungkin itu videonya? Paling cuma cari viewers doang. Mana ada, jelas-jelas ini perusahaan yang cuma nyari untung. Orang Nestle udah perusahaan gede. Udahlah, batu bener loh, pulang lah gua, bete gua. Pulang. Woi, udahlah, permasalahan nggak jelas. Yuk balik lah. Emang benar ya kata Stephen. Coba deh gua search. Nestle dikritik karena mengambil air murah dari sumber alam, sering dengan lisensi kadaluarsa, lalu menjualnya mahal.
Hal ini memicu kekeringan dan membatasi akses air bagi komunitas lokal, melanggar etika bisnis demi keuntungan. Ya. Kemarin lu tahu gak sih yang Steven ngomong tuh tentang Nestle itu ada benernya juga tahu? Kan gue udah bilang, TikTok itu sumber yang terpercaya. Mana mungkin sih, masa dari TikTok doang? Coba dari yang lain. Ya tapi dari TikTok emang ada kurangnya sih. Nih gua tunjukin yang benar. Samrat Basak is a hydrologist by training and researches urban water challenges and solutions. India started using more agricultural chemicals during the Green Revolution in the 1960s. On their own right, Crop and not production. only with the perspective of what use they provide to us in terms of ecosystem services. I think it's a great tool for raising awareness. Still, the main problems remain. Much of the planet's fresh water is unsustainably managed, and climate change means there's less for us to use. But changing our diets and restoring our ecosystems can make a difference. Iya ya, kok nggak kayak di TikTok ya? TikTok itu lebih ke panas-panasin beritanya, jadi kayak ngerasa Nestle ini salah banget. Nah makanya daripada kita debatin di sini, mendingan kita langsung nanya ke ahlinya aja. Iyalah, daripada kita debat-debat gak jelas begini dari kemarin, mending kita langsung ke ahlinya, yuk. Yuk. Saksikan video berikut untuk mengetahui tentang lanjut pernyataan resmi Nestle dan upaya mereka dalam menjaga keberlanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami dari pihak Nestle ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang merasa terdampak oleh aktivitas kami, khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. Kami menyadari bahwa pengelolaan air adalah isu yang sangat sensitif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Kami ingin menegaskan komitmen kami untuk mendengar, belajar, dan juga mengambil tindakan nyata untuk memastikan operasional kami tidak menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun lingkungan. Dari pihak Nestle pun ingin menyampaikan klarifikasi terkait isu pengelolaan sumber daya air yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan kami, memastikan bahwa semua aktivitas kami dilakukan dengan mematuhi regulasi yang berlaku, serta berupaya untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang kami lakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Untuk yang pertama, penyediaan sarana air bersih. Kami telah membangun fasilitas sarana air bersih di Kelurahan Srengsem, Bandar Lampung yang memberikan akses air bersih kepada sekitar 250 keluarga. Yang kedua, revitalisasi daerah aliran sungai Citarum. Sebagai bagian dari program Citarum Harum, kami turut berkontribusi dalam revitalisasi Das Citarum. Dan yang ketiga, efisiensi penggunaan air dalam operasional. Nah, dari Nestle pun kami telah menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan air di seluruh pabrik kami dan lain-lainnya. Selain itu, kami pun ada beberapa bukti komitmen seperti pembangunan fasilitas air bersih sejak tahun 2008 yang kami telah membangun sebanyak 11 fasilitas sarana air bersih yang telah membantu lebih dari 2.800 keluarga untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Selain itu juga ada pengurangan penggunaan air dalam produksi. Kami telah berhasil mengurangi penggunaan air dalam proses produksi hingga 25%. Nah, kami dari pihak Nestle berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa tindakan nyata, transparansi, dan juga kolaborasi adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Nestle. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Jadi, begitu rupanya langkah-langkah yang telah diambil oleh Nestle, mulai dari permohonan maaf hingga solusi konkret seperti pembangunan fasilitas air dan revitalisasi sungai. Tentu upaya ini perlu dipantau agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Saya Jordan Immanuel melaporkan dari seberang gedung PT Nestle. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Selamat malam.